Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda, baik jenis maupun jumlahnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Sebagai contoh, seorang pelajar laki-laki membutuhkan celana seragam, sedangkan pelajar perempuan membutuhkan rok seragam. Faktor usia juga mempengaruhi perbedaan. Contohnya, kebutuhan usia anak balita lebih sedikit membutuhkan makan dibandingkan anak remaja. 2. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kebutuhan seseorang. Contohnya, kebutuhan perlengkapan sekolah anak SMP akan berbeda dengan anak SMA. 3. Lingkungan tempat tinggal. Contohnya, masyarakat pesisir membutuhkan pakaian berbahan tipis, sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan mengenakan pakaian yang berbahan tebal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya produk baru dan mempengaruhi untuk memiliki produk tersebut. Kemudian muncul kebutuhan terhadap produk baru. Contohnya, ditemukan HP yang berspesifikasi canggih, banyak orang yang ingin memilikinya. 5. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhannya. 6. Status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin beragam kebutuhannya. Contoh, seorang pengusaha akan membutuhkan mobil untuk mendukung usahanya. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera dapat diartikan kesukaan seseorang terhadap barang atau jasa. Perbedaan selera akan mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jika menyukai barang tertentu, seseorang akan berusaha untuk memilikinya. Kamu mengetahui bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang ada. Alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Menurut kelangkaan dan cara memperolehnya, antara lain barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi adalah barang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan tertentu. Contoh, pakaian, sepatu, dan bahan bakar. Barang bebas adalah barang yang memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan tertentu. Contohnya, sinar matahari, air, udara di alam. Barang elit adalah barang yang jumlahnya berlebihan akan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat. Contohnya, hujan turun sepanjang hari dapat menimbulkan banjir di suatu daerah yang resapan airnya buruk. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang yang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi diganti dengan singkong,
Gula merah diganti dengan gula putih. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Karena bila tidak ada salah satu barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Barang produksi atau barang modal, barang konsumsi atau siap pakai. Barang produksi disebut barang modal. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Sebagai contoh, lahan, mesin, dan gedung. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Sebagai contoh, buku tulis, pensil, dan lain sebagainya. Alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya terdiri atas barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Sebagai contoh, kayu belum digunakan bila belum dibentuk menjadi perabot. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Sebagai contoh, tepung sebelum dibuat kue atau benang sebelum dibuat kain atau baju. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, nasi, kue, alat tulis, tas, baju, sepatu, celana, buku, dan pensil. Sekian, terima kasih.